kita melihat pemerataan guru itu memang jadi permasalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Aliman Haris di acara Sandasan. Pemirsa Sandasan, kali ini saya sengaja mengundang lembaga baru di Kabupaten Bangkalan yang sempat di ujung tahun 2020 dilantik, meskipun proses rekrutmennya itu awal tahun 2020 dulu. Dan karena saya sempat menjadi panselnya. Assalamualaikum Mbak Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Pak Aliman. Saya ini dengan Pak Yai Mustahar ini sejarahnya banyak. Dari Dewan dulu pernah bersama. Setelah itu jadi Komisi Informasi. 4 tahun ya Pak Yai ya? Iya, betul. Dan baru sekarang ini ketemu. Sehabis dari Komisi Informasi, entah sibuk Mas Gul di mana Pak Kiai ini saya kurang tahu, tapi sekarang sudah dilantik resmi menjadi ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Bangkalan. Pak Yai, tahun 2020 sudah resmi dilantik. Sampai hari ini apa saja yang sudah dilakukan Pak Yai? Terima kasih Pak Aliman. Yang pertama, karena kita itu baru dilantik dan dikukuhkan kemarin oleh Pak Bupati. Pertama-tama memang kita itu mengenalkan diri kepada masyarakat bahwa Dewan Pendidikan ini sudah ada, walaupun sempat vakum mungkin hampir 1 tahun. Memang apa yang disampaikan oleh Pak Aliman, beliau adalah sebagai tim sel juga, mungkin dia memang mendukung terhadap adanya Dewan Pendidikan dan itu sangat dibutuhkan. Maka pertama perlu kami sampaikan, kemarin kami rapat pertama yaitu melengkapi ADART, karena kita berangkat dari ADART dan juga kita berangkat bekerja dengan sesuai anjuran undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang ada di Dewan Pendidikan. Sampai kita membuat mutu di Bangkalan, itu mutunya itu adalah Bangkalan Cerdas dan Sejahtera. Oh, Dewan Pendidikan ada tagline-nya. Ada tagline mutunya. Iya. Bangkalan Cerdas dan Sejahtera. Wah, ini ternyata banyak yang belum tahu. Meskipun seumur jagung dilantik, ini sudah merumuskan tagline yang ini mutunya. Insya Allah nanti dengan mutu itu bisa dijadikan inspirasi buat Dewan Pendidikan ke depan itu ya, membangun masyarakat yang cerdas dan yang lebih penting itu adalah sejahtera. Iya. Mohon maaf Pak Kiai, Pak Ketua, saya belum sempat tadi langsung langsung ke pengenalan Pak Ketua, tapi saya belum mengucapkan selamat Pak Ketua. Terima kasih Pak Aliman. Alhamdulillah tercapai ya cita-citanya. Alhamdulillah. Tapi cita-cita lebih besarnya itu sebetulnya kan tidak hanya semacam itu. Cuma karena saya menjadi bagian dari tim sel, dari seluruh calon yang mendaftarkan diri untuk menjadi Dewan Pendidikan Kabupaten Bangkalan itu sebetulnya mayoritas ya, rata-rata sama-sama menyadari, sama-sama mengetahui, sama-sama menyimpulkan bahwa ada persoalan yang sangat luar biasa di Pendidikan Kabupaten Bangkalan. Dan itu termasuk Pak Ketua dulu dan seluruh yang 11 Pak Ketua ya. 11 ya. Yang 11 ini semuanya sama-sama menyampaikan tentang bagaimana pemahamannya, bagaimana melihat proses pendidikan di Kabupaten Bangkalan, dan rata-rata sama dalam menyimpulkan persoalannya ya. Salah satu yang sangat muncul di waktu itu adalah pemerataan guru. Terus ada banyak penyelewengan bos dan lain-lain sebagainya. Dan sekarang Pak Yai untuk bagaimana menuntaskan semua persoalan yang sempat dijelaskan di pansel dulu itu, apa kira-kira langkahnya Pak Yai? Ya, terima kasih. Pertama-tama ini kita akan mengevaluasi dari semua masukan. Malah insya Allah Dewan Pendidikan itu akan membuat suatu wadah, yang mana wadah itu akan memberikan suatu masukan, informasi bisa disampaikan ke Dewan Pendidikan. Nanti kita akan mengevaluasi, dikumpulkan semua. Mudah-mudahan dukungan masyarakat dengan adanya Dewan Pendidikan yang baru ini, kita bisa berkiprah untuk memperjuangkan
pendidikan di Bengkalan yang bermutu, Dan yang lebih baik. bermutu, yang lebih baik dari kemarin itu. Jadi sebelum lanjut Pak Yi, artinya Dewan Pendidikan sekarang untuk bagaimana menampung keluhan dan juga aduan keresahan yang terjadi terkait urusan pendidikan ini, ingin membuat wadah, apa maksudnya Pak? Pusat pengaduan gitu ya, Iya, maksudnya pusat pengaduan, gitu ya. Pemirsa, ternyata sudah ada gebrakan. Kapan kira-kira launchingnya nih Pak Yi? Ya, insya Allah ini kan kita masih baru, ya ya. masih baru, kita masih artinya ADRT kita sudah buat, terus kita sudah membentuk zona, artinya di zona itu kita 11 orang, itu dibagi 3 zona, jadi ada zona kota, pembagian tugas, zona ke Kamal, Bangkalan itu ada, Tanjung Bumi dan itu ada, sudah dibagi, maka kita kalau berbarengan bekerja wariwe 11 orang datang kan tidak mungkin. Apalagi anggarannya terbatas. Anggarannya terbatas, 400 itu sudah cukup ke honor kayaknya. Gitu Pak Ketua ya. Iya. Operasional belum ada ini. Gitu Pak Ketua. Sekarang sudah ada kesepakatan antara anggota Dewan Pendidikan job description ya, sudah untuk mencari efektivitas kerja, Kerja. menampung keluhan masyarakat, menginventarisir persoalan-persoalan pendidikan itu ya, maksudnya Pak Ketua ya. Iya. Gitu pemirsa. Ternyata apa yang dijelaskan di depan pansel dulu masih dijadikan pijakan untuk bagaimana kerja-kerja dalam pendidikan ke depan dengan barusan yang disampaikan Pak Ketua. Pak Ketua, ini disaksikan publik ini. Artinya siap. ini pasti akan akan membuka semacam pusat pengaduan, entah apa namanya Pak Ketua ya, untuk menampung, memperhatikan, menginventarisir persoalan-persoalan pendidikan yang timbul di Bangkalan. Yang kedua, sekarang sudah membuat zonasi, zona tugas. Dari masing-masing anggota dibagi berapa? Tiga zona. Tiga zona. Semua itu untuk bagaimana membangun efektivitas kinerja dari Dewan Pendidikan, karena Dewan Pendidikan tidak punya anggaran cukup ya Pak Ketua ya. Betul. Dengan demikian itu mungkin kemampuan yang ada semacam itu mudah-mudahan lebih efektif kan gitu Pak Ketua maksudnya ini Pak Ketua. Gitu pemirsa. Luar biasa ini, kita patut didukung. Selanjutnya Pak Ketua, apa yang selanjutnya pertama memang program kita melihat pemerataan guru itu memang jadi permasalahan. Saya dulu mulai dari Ketua Komisi E waktu dengan Pak Aliman DPR. Dulu ya. Itu saya pernah mengadakan merger itu SD yang kurang dari 100 kita jadi 100. Iya. Itu salah satu langkahnya. Barangkali ini bisa juga dilaksanakan. Yang kedua, kita itu banyak guru itu setelah di SK jadi guru itu tidak efektif. Kenapa tidak efektif? Karena umpamanya orang Kamal ditaruh di Kokop. Dengan gaji yang minim, itu kan tidak mungkin. Nah, kita barangkali akan memberi evaluasi. Barangkali nanti dicarikan kepala sekolahnya orang Kokop, ya carikan orang Kokop, gurunya di kecamatan yang dekat dengan Kokop, artinya kan efektif itu. Pemirsa, dengan adanya dana itu. Ternyata tapi ini semua kan penting dan urgen untuk bagaimana secara faktual dan secara data harus punya Pak Ketua ya. Artinya guru-guru yang merasa tidak efektif dengan kriteria salah satu yang dijadikan masalah yang bisa dijadikan mengurangi efektivitas kinerja dan KBM. Kalau ada orang jauh ditugaskan di tempat yang jauh. Nah itu sekarang sedang dirumuskan dan sedang dikumpulkan datanya. Insya Allah saya akan melangkah ke sana. Kalau dulu Pak Ketua, sebelum Dewan Pendidikan untuk bagaimana mencari data semacam itu sulit. Tapi kalau sekarang, karena Pak Bupati sudah menyerahkan tugas ini kepada Dewan Pendidikan, maka Pak Ketua bisa saja untuk meminta kepada pihak-pihak terkait untuk mendapatkan data itu. Insya Allah Pak. Dari mana guru itu, tugasnya di mana? Nah, barangkali bisa ditugaskan. Yang kedua, berapa guru itu di tempat itu dan bagaimana efektivitasnya, itu juga menjadi data. Nanti ini bisa minta, pasti data itu akan ada, pastinya ada di samping itu juga bisa
membuka ruang, membuka pengaduan dan keluhan serta masukan dari masyarakat itu Pak Ketua. Artinya Pak Ketua kan tidak hanya percaya saja kepada Dinas Pendidikan. Insya Allah. Insya Allah. Karena sekarang itu fungsinya Dewan Pendidikan Pak Ketua, di samping memang untuk menampung sebagai corong masyarakat gitu kan, kan tidak akan percaya begitu saja kalau hanya data itu hanya datang dari Dinas Pendidikan. Iya, betul. Akan dikonfirmasikan dengan masyarakat ya. Benarkah ini kan gitu Pak Ketua? Iya, betul. Gitu. Kalau urusan ini beliau ini adalah politisi senior. Kalau urusan begitu itu saya yakin tidak akan langsung percaya. Tinggal komitmen dan janjinya saja waktu saya, tidak janji yang ke Maha Kuasa. Itu terus dijaga apa enggak? Tapi kalau urusan kemampuan langsung percaya, saya yakin tidak. Pak Ketua ya? Insya Allah. Ini harapan besar. Harapan besar buat masyarakat bangsa. Terus lagi ini Pak Iman, artinya ya juga kita kan kepada guru-guru ini saya rasa ketidaksuksesan pendidikan itu karena akhlak itu kurang. Baik moral. itu dalam di pendidik atau itu harus dipacu. Di Akhlak anak didik gitu ya. Iya. Karena untuk memasukkan itu Pak Aliman orang pondokan juga. Saya rasa di pondok itu kena berhasil. Kenapa? Ilmu ta'alimnya itu dalam dimasukkan, disusupkan dalam pelajaran. Barangkali nanti di pendidikan umum juga kita susupkan itu akhlak. Gitu Pak Ketua. Saya itu kalau dalam konteks isu ini salah satu dari anggota dan pendidikan yang sudah dilantik 11 orang ini, isu itu kalau tidak salah itu yang stressing ke itu adalah sahabat Thomas yang bicara tentang masalah itu untuk membuat sebuah kurikulum pesantren dan Alhamdulillah. Mudah-mudahan itu juga sempat dibicarakan juga nanti. Insya Allah sudah dibicarakan di DP juga dibicarakan. Cuma fungsinya hanya kan itu masukan Pak. Artinya kalau memang betul-betul Dewan Pendidikan nanti menyimpulkan dan merumuskan itu adalah lebih efektif untuk membangun moralitas di Kabupaten Bangkalan dan itu menjadikan kurikulum di pendidikan SD dan SMP di Kabupaten Bangkalan, ini jariah Pak Ketua. Insya Allah. Lebih besar dari hanya honor 2 juta itu Pak Ketua. Gila kan Pak Ketua ya? Iya, betul. Dan tidak bisa ditukar dengan honor 2 juta itu. Kalau ini sampai menjadi sebuah kebijakan. Sampai jadi kebijakan ini sudah jariah. Apalagi dari ini kalau dilaksanakan mampu untuk merubah moralitas masyarakat Bangkalan. Jariah Pak Ketua. Ini oke. Pak Ketua, salah satu itu untuk membuka pengaduan publik gitu ya. Yang kedua adalah sosialisasi, yang ketiga adalah kurikulum itu. Barangkali ada yang lain Pak Ketua? Iya, barangkali ini lagi Pak Liman. Budaya ini juga adalah suatu kepentingan di Budara Madura khususnya umpamanya dalam pendidikan juga penting. Karena dengan adanya budaya, dulu Wali Songo itu lewat budaya untuk memasukkan pembelajaran dan sebagainya. Nah, pelajaran bahasa Madura aja itu masa pantas dipegang oleh orang Jawa. Nah, ini harus diseleksi. Kan itu seharusnya kan orang Madura juga ya kan. Akhirnya Engki Punten itu tidak ada. Lebih fasih. Iya, lebih fasih. Barangkali yang untuk mengajari bahasa Madura dan ini carikan orang Madura asli kan gitu. Aslinya, apalagi mereka paham terhadap budaya. Ternyata pemirsa Hasan, Pak Ketua dan mungkin meskipun hanya 1 kali 2 kali ketemu dengan rapatnya ya, 1 kali 2 kali sudah banyak yang menginventarisasi persoalan-persoalan pendidikan. Tapi sebelum kita lebih lanjut, lebih dalam bicara tentang masalah Dewan Pendidikan dan pendidikan di Kabupaten Bangkalan, silakan saksikan dulu komersial video berikut ini.
pemirsa, Pak Ketua, Ya. tadi sudah banyak yang sudah dibagi diinformasikan dalam masyarakat. Ya. Mudah-mudahan juga masyarakat nanti ada ada proaktifnya masyarakat untuk menggunakan dan juga memfungsikan Dewan Pendidikan nanti hal-hal yang menjadi keluhan masyarakat tentang masalah, karena persoalan pendidikan tidak hanya yang diceritakan Pak Ketua barusan, itu banyak kan yang belum terinventarisasi dari masyarakat, termasuk urusan BOS tadi itu, bagaimana mungkin itu akan menjadi Pak Ketua menjadi prioritas nanti ya untuk dibicarakan di Dewan Pendidikan gitu. Akhir-akhir ini di medsos ramai Pak Ketua, ada pemotongan BOS sampai sekian, bahkan ada nominalnya, tapi ini benar tidaknya kurang tahu saya, sampai 3, berapa 2,3 apa gimana, saya kurang tahu, tapi kami di medsos kemarin itu. Nah, Dewan Pendidikan melihat itu mungkin apa saja yang bisa dilakukan, mungkin berharap dari pengaduan tadi itu Pak Ketua ya.